Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, saya kali ini akan melakukan analisa algo trading ya dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk cryptocurrency ya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, yang saya bahas pertama kali adalah mbahnya cryptocurrency ya, BTC atau Bitcoin. Saya akan bahas terlebih dahulu ya. Jadi Bitcoin ini kemarin sempat membentuk channel curam ya setelah beberapa pihak menunggu-nunggu dengan cemas ya untuk menunggu kapankah BTC menembus Rp 1 miliar rupiah ya satu BTC-nya. Dan ternyata setelah sampai di angka 900-an BTC tiba-tiba ngedrop ya gara-gara pernyataan dari Joe Biden yang akan memberikan insentif akan mengenakan pajak untuk cryptocurrency. Akhirnya ngedrop dan sekarang sudah mantul lagi ya, sudah berada di area 54.260 US dollar per satu BTC-nya. Ya, itu sudah berada di kisaran 810 sampai dengan 20 juta rupiah per satu BTC-nya. Nah, kalau kita lihat dari time frame satu hari dulu, di time frame satu hari ya, ini channelnya masih naik ya, sangat tinggi kenaikannya ini dari area bull trend ya, jadi bull run ya. Kemudian sempat banyak yang kejebak bull trap ya di mulai tanggal 14 April kemarin dan baru naik di 26 April ya, baru pada hari ini 2 hari yang lalu. Dan memang ketika tapernya menunjukkan ini ada dot berwarna hijau, kemudian di sininya juga hijau taper B-nya. Artinya aliran dana mulai masuk dan kembali mantul untuk BTC ya. Dengan mantulnya BTC maka diikuti dengan kenaikan dari altcoin ya. Nah ini kalau kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat dari money flow-nya sebenarnya hanya menurun sedikit ya, tidak perlu khawatir karena ini dominan hijau untuk BTC. Lalu kalau kita lihat di time frame 4 jamnya, time frame 4 jam, dan dia sudah berada di channel naik ya, sempat ini mulai koreksi sedikit ya, karena sudah menunjukkan di sini ada red diamond ya, red diamond. Ada koreksi sedikit dan di sini juga ada dot yang kayak perbinya ada dot yang berwarna merah. Tetapi untuk MACD yang area biru ini masih membentuk puncak gunung ya. Dan kait osilatornya juga over. Jadi kemungkinan koreksi sedikit BTC akan mantul kembali. Oke, kemudian kita lihat anaknya BTC, Bitcoin Cash. Nah, Bitcoin Cash ini juga sama yang ikut emaknya kemarin sempat koreksi dan sekarang sudah mulai membentuk channeling naik ya. Coba kalau kita lihat di satu harinya dulu, satu hari ya, jadi dia sudah mulai akan menaik ya, kemudian juga money flow-nya kayak perbinya itu sudah mulai meningkat aliran uangnya. Kemudian ini juga sudah mantul di tanggal 26 sama dengan emaknya ya, dan hari ini koreksi. Dan kalau kita lihat di sini ada golden diamond ya untuk Cyber A-nya. Untuk kait osilatornya area over, jadi masih cukup aman ya. Ini tidak lama lagi juga diperkirakan akan tembus ke 1000 US dollar satu BTC-nya ya. Ini kalau kita lihat, nah ini coba saya gambarkan garis trennya. Untuk yang 4 jaman sudah berada pada channel naik dan
sebelumnya sudah ada segitiga warna biru, artinya reversal ya, kemudian diikuti dengan dot berwarna hijau, artinya bullish dalam long term, tapi kemudian ada red diamond ya, yang artinya sedikit bearish lagi, dan Kuiper B-nya juga mendukung ada dot berwarna merah. Dan kait osilatornya juga masih area under, jadi belum aman kenaikannya ya. Kemudian kita lihat juga anaknya BTC yang lain, BSV, satu division. Kita pakai marketnya, oke, kita pakai marketnya Huobi saja ya. Karena yang saya garis-garis kemarin Huobi. Nah, di satu hari kita lihat sama ya, sudah mulai mantul ini. Kemarin di 16 April ngikut emaknya, dia turun juga, kemudian sempat mantul sedikit pada tanggal 20 April, lalu turun drastis pada tanggal 23 April, dan baru mantul di tanggal 26 sama ya dengan emaknya dan saudaranya PCH. Dan kalau kita lihat di sini sudah ada dot berwarna hijau, artinya akan naik ini, kemungkinan akan naik, dan red osilatornya juga mendukung naik. Lalu kalau kita lihat di 4 jamnya ini ya, kalau supportnya ini dia sudah mulai mengarah ke atas ya. Jadi coba kalau saya gambar dalam jangka yang lebih pendek, ini naik ya. Nah ini. Kemudian resistennya coba saya gambar juga, dia naik ke atas. Nah ini membentuk channel naik. Dan Kuiper A-nya menunjukkan adanya reversal, kemudian long term bullish, dan sedikit ada koreksi pada hari ini. Dan didukung oleh Kuiper B-nya yang ada merahnya juga. Dan masih dalam area under. Dan kalau kita lihat sedikit ada uang yang keluar dari ini ya, dari sejak tanggal 22 April. Dari Satoshi Vision. Kemudian kita lihat blockchain era kedua ya, adalah ETH. Kita lihat ETH ya. ETH dari pasarnya Binance. ETH atau Ethereum dia masih dalam channel naik ya. Kemudian juga money flow-nya juga masih cukup kencang, dan kait osilatornya juga masih masuk area over, dan kali ini sedikit ada penurunan ya, koreksi. Lalu kalau kita lihat di 4 jamnya dalam zona naik. 4 jamnya dalam zona naik ini ya. Nah ini kalau saya gambar support dan resistennya, ini supportnya, kemudian ini resistennya. Ini ya, sudah jelas sekali ya penampakannya untuk ETH ini. Karena protokol Berlin sudah mau sudah di launching ya. Nah, itu menyebabkan ETH menjadi bullish run ya. Bullish run tidak lama lagi akan menembus di 3.000 US dollar per satu ETH-nya. Dan kalau kita lihat ini memang ada koreksi sedikit ya, karena ada red diamond, kemudian juga yang Kuiper B-nya ada red, tetapi money flow-nya yang dilihat ini masih cukup besar di Ethereum, dan data oscillatornya yang menunjukkan under ya. Kenapa Ethereum ini naik cukup tinggi? Karena platformnya dipakai oleh banyak pengembang ya. Jadi makanya Ethereum itu naik tinggi. Lalu kita lihat LTC, Litecoin ya. Litecoin coba kita lihat dari ini adalah versi ringannya dari Bitcoin ya. Ini kalau Bitcoin mengklaim digital gold, kalau yang Ethereum ini adalah silvernya.
Litecoin ini adalah silvernya. Nah, kalau kita lihat, nah Ethereum ada sinyal reversal ya untuk satu harinya, dan memang sudah kita lihat ada pembalikan arah ya di sini. Nah, coba saya gambarkan yang time frame kecil ya. Ini ada pembalikan arah untuk Litecoin. Dan diperkuat oleh Cyber A-nya yang menunjukkan ada reversal, kemudian Cyber B-nya ada dot berwarna hijau di sini, dan cat osilatornya berwarna ada menunjukkan over. Jadi ini akan mantul dalam jangka waktu dekat. Lalu kita lihat ini ya, untuk time frame 4 jamnya sudah ada red diamond ya, walaupun di sini juga menunjukkan reversal, ada segitiga biru dan ada dot berwarna hijau. Artinya reversal diikuti long term, kenaikan secara jangka panjang. Atau oscillatornya menunjukkan over, dan nah ini tanda ada dot berwarna merah. Jadi dalam waktu dekat dia akan koreksi sedikit untuk Litecoin. Kemudian saya coba untuk XRP ya, yang sangat populer sekali, Ripple. Ripple saya pakai market Binance untuk satu harinya. Nah, Ripple ada kenaikan yang cukup tinggi ya. Kalau kita lihat dari hariannya, saya gambarkan supportnya itu dalam zona naik ya. Nah, Ripple ini memang sedikit ada kendala karena ada sengketa dengan badan otoritas di USA ya. Dan dia turun, ikutan BTC turun ya, di turun, ini channel turunnya, dan sekarang channel naik. Nih. Ini ya, jadi untuk hariannya seperti ini. Kalau Cyber A-nya baru good diamond, jadi kemungkinan akan naik ya, tapi ada koreksi, dan Cyber B-nya ada B ya, ada dot berwarna hijau dan masih masuk area over, jadi kemungkinan XRP akan naik ya, akan mantul. Kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, nah 4 jamnya kelihatan sekali kalau ini channelnya lagi naik ya, lagi mengarah ke atas channelnya. Nah ini, dan di situ ada red diamond ya, kemudian ada red dot di Cyber B-nya, dan cat oscillatornya menunjukkan mulai over. Jadi untuk XRP akan naik dalam jangka waktu mendatang, tapi dalam jangka pendek dia akan terkoreksi. Oke, lalu coba kita lihat lagi adiknya XRP, XLM. Adiknya XRP, SLM ya, SLM juga mulai naik kencang ini ya, mulai ada pembalikan arah juga. Kita lihat untuk Cyber A-nya ada dot berwarna hijau, artinya long term ini kenaikannya akan cukup panjang. Dan ada dot juga di sini yang berwarna hijau dan ada over. Jadi jauh lebih kencang saya kira untuk XLM ya dibanding XRP ini naiknya nanti. Lalu kita lihat di time frame 4 jam. XLM atau Stellar ya. Nah ini wah, kita lihat ya sinyalnya cukup banyak sekali. Di time frame 4 jaman memang ada koreksi sedikit dan terbukti sudah koreksi 3% ya. Kemudian kaitnya juga menunjukkan under, tetapi di sini ada sinyal dot warna hijau untuk Cyber B-nya itu cukup banyak. Jadi untuk XLM dalam jangka panjang saya kira akan naik tinggi.
Oke, lalu kita lihat blockchain generasi ketiga ada ya, Cardano. Cardano kita lihat, Cardano juga sudah mulai mantul ya. Ini terbukti Cyber B-nya menunjukkan warna merah dan kait osilatornya menunjukkan over, dan ini ada dot berwarna hijau. Jadi akan mantul kencang ini dalam jangka waktu dekat untuk Cardano. Lalu kalau kita lihat 4 jamnya ya, kita lihat juga channelnya mantul. Nah, walaupun ada red diamond 2 kali di sini, berarti ada koreksi sedikit nantinya untuk Cardano. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini untuk Cyber B-nya ada merahnya. Jadi dalam jangka waktu pendek dia akan koreksi sedikit untuk kemudian mantul kembali. Lalu kita lihat IOTA ya. IOTA ini juga blockchain generasi ketiga. Nah, IOTA sudah mulai ada pantulan juga ya mengikuti BTC. Kita lihat ini time frame 1 hari sudah ada sinyal reversal ya dari artificial kecerdasan buatannya menunjukkan ada sinyal untuk reversal untuk IOTA. Ini saya gambarkan support dan resistennya ya, menaik dan ini didukung oleh float berwarna hijau dan kait osilatornya saja yang tidak. Lalu kalau kita lihat di time frame yang lebih pendek 4 jamnya, betul naik kencang ya ini. Supportnya ini saya tarik biar mendekati ya, dan ya kencang. Walaupun di sini ada red diamond dan ada dot berwarna merah, tapi kait osilatornya menunjukkan masih over. Jadi ada koreksi sedikit untuk IOTA, tapi untuk jangka panjangnya dia akan naik. IOTA kemudian pesaingnya Polkadot ya, Polkadot Coin. Ini juga blockchain generasi ketiga. Kita lihat juga sama ya. Polkadot juga sama, ada setelah masih dalam masuk channel naik, kemudian ada koreksi sebentar ini, kemudian sekarang sudah mulai reversal juga. Ini ya. Ini nanti akan terlihat kalau di time frame yang lebih pendek. Ya, kita lihat ini sudah ada dot berwarna hijau juga, artinya mau mantul. Cyber B-nya ya. Kemudian kalau kita lihat di 4 jamnya Polkadot. Nah, betul. Ini ya. Saya perpanjang biar kelihatan dan masih zona uptrend walaupun sudah ada koreksi tetapi mantul lagi pada support kuatnya. Dan kalau kita lihat ada dot warna merah di sini dan ada red diamond. Tapi kait osilatornya menunjukkan mantul. Jadi ini sama kesimpulannya. Jangka pendek koreksi untuk kemudian mantul kembali untuk Polkadot. Lalu yang terakhir Silika Coin ya. Silika, coba kita lihat Silika ini sangat potensial sekali ya. Nah ini di 1 harinya sudah mantul ya, tetapi langsung koreksi ya. Setelah mantul dia langsung koreksi. Nah, dia langsung koreksi setelah mantul ini. Coba ini saya hapus dulu. Nah ini dia, ini juga saya hapus ya. Nah support resistennya yang pakai yang ini. Ini masih ada saat BTC downtrend kemarin, ikutan downtrend, dan dia pada jangka pendek dia mantul, kemudian saat ini koreksi juga. Candlestick yang 1 hari ini ya terakhir itu koreksi. Cyber A-nya tidak menunjukkan ada sinyal, Cyber B-nya menunjukkan ini sudah di harga bawah untuk bisa dibeli kembali. Lalu kalau kita lihat di 4 jamnya, nah kelihatan di sini ada red diamond, ada koreksi dan ada dot red dot ya, artinya mulai ada koreksi.
dan kite oscillatornya masih menunjukkan over. Demikian ya untuk analisa algo trading beberapa cryptocurrency yang prospek untuk jangka panjang ya. Sekali lagi holder adalah pemenang ya, walaupun yang trading harian kelihatannya mudah, tetapi sebenarnya yang paling unggul adalah yang sabar ngehold ya atau menghodl ya. Hodl istilah di cryptocurrency. Oke, disclaimer mode on. Segala keputusan, sekali lagi ini bukan ajakan untuk beli ya, hanya informasi saja. Segala keputusan yang Anda ambil di pasar semata-mata menjadi tanggung jawab Anda. Jangan lupa klik subscribe dan like ya untuk channel ini supaya channel ini bisa maju lebih ke depannya. Terima kasih yang sudah subscribe dan bagi yang belum mohon untuk subscribe. Happy cuan, salam profit untuk sobat investor semuanya.